Mari kita lanjutkan masalah ujian-ujian. Kemarin saya janjikan ujian-ujian ketujuh, tapi di dalam surah Al-Imran ini ada yang mengantarkan. Artinya ada yang mengantarkan, situasi yang mengantarkan dari tingkat orang yang bertakwa, yang pada tingkat 4, kemudian mulai memasuki jihad, Nah, kita bicarakan kemarin adalah ujian-ujian orang yang berjihad, orang yang mengemban tugas. Mari kita ulangi, karena di dalam surah Al-Imran ini ada pengulangan, Memang begitu, Quran itu selalu berulang-ulang, berulang-ulang, namun pengulangan itu tentu tidak sama, tidak sama persis. Mari kita baca surah Al-Imran ayat 138, pengantarnya, pengantar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya kalau sudah memasuki era jihad dan sebagainya, tentu sudah termasuk orang yang takwa. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kadang-kadang kita merasa melihat dunia ini, kelihatan orang kafir hidup mewah punya orang yang punya kekuasaan Jangan bersedih, jangan bersedih. Merasa kita tertimpa musibah sebagainya, jangan merasa sedih. Nah, ayat ini menyemangati, menyemangati. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan sedih, Wa antumul a'launa. Dan kalian adalah yang paling tinggi, In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Yang menggembirakan kita, membesarkan hati kita. Saya sudah menceritakan bagaimana Allah menggiring kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara, Satu, menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Akhirnya kita menyerahkan diri. Kedua, diberitakan mengenai kita. Ini kan mengenai kita, kelemahan kita, untuk menyemangati kita, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
diberi janji-janji, ya, sehingga hati kita berbunga-bunga gitu. Sehingga kita yakin bahwa Allah itu menepati janji, gitu ya. Sehingga kita merasa dekat. Kemudian kita diberi ancaman, ya. Ada 4 itulah cara Allah menggiring kita, menggiring hati kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ilmunya tidak nyampe ke situ, kadang-kadang bingung gitu loh, ya. Dia menyemangati kita. Dan jika kalian pada perang Uhud, nah yang kemarin ada hubungannya dengan kemarin, ya. Dan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Gitu. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Sebenarnya soal mati hidup itu sama saja untuk orang beriman atau orang tidak beriman, sama saja, hanya bedanya mati dan hidup itu dialami orang beriman berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya begitu, ya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian dalam perang Uhud luka, ya, maka sesungguhnya mereka juga luka, ya, kaum kafir pada perang Badar yang serupa dengannya. Wa tilkal ayyam, dan itu hari-hari, masa-masa, nudawiluha, kami gilirkan, bainan nas, jadi bergilir kita, ya. Dirasakan umat Islam sekali di bawah, sekali di atas, sekali dizolimi, gitu. Ini merupakan pengetahuan bagi kita, tidak usah dipikirkan, ya. Asal kamu beriman, maka itulah ketinggian, ya. Wa antumul a'lau in kuntum mu'minin nudawiluha bainan nas, kami girirkan manusia itu. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah mengetahui siapa yang beriman. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada, dan dia jadikan di antara kalian itu mati syahid, ya. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa liyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Terkait dengan surah ayat-ayat yang kemarin kan, apapun kejadian terhadap kita, ya, dalam rangka membersihkan. Jadi kalau kita sampai tua nanti kita sakit, kadang-kadang bertahun-tahun, harus disikapi dengan baik bahwa Allah sedang membersihkan kita, gitu ya. Kalau tepat, ya, kalau sikap kita terhadap kesulitan-kesulitan, penderitaan itu tepat, ya, maka kita akan selalu digoda setan, ya, itu ya, untuk menjerumuskan kita. Wa limahhisallahu
ladzina amanu wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Nah, ini ayat ini pembuka ayat ke-7 ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, berjihad di sini dapat berarti menegakkan agama Islam, melindungi orang-orang Islam, gitu ya, berjihad, menegakkan kalimatullah. Ya. Kemudian bisa berarti perang, ya, memerangi hawa nafsu, jihad juga, gitu ya. Kemudian mendamaikan, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Jadi jihad itu bukan selalu diartikan yang selama ini seolah-olah menjadi tabu. Ya, jihad itu segala hal serius, kelihatan gregetnya, kesungguhannya dalam menegakkan agama Islam, dalam melindungi orang-orang Islam, berkorban harta, pikiran, kekayaan, jiwa, raga, gitu ya. Nah, di dalam itu yang kita bicarakan ini adalah ujian-ujian yang bisa menjerumuskan kita. Mengapa diceritakan oleh Rasulullah orang dermawan masuk neraka, orang berjihad masuk neraka, orang yang ahli Al-Quran masuk neraka? Mengapa diceritakan itu? Untuk kita hati-hati. Kalau kita pikir, orang dermawan pun bisa masuk neraka, orang berjihad pun bisa masuk neraka, orang ahli Quran pun bisa masuk neraka, apa maksudnya cerita itu? Itu kita hati-hati. Betul-betul kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah. Harus belajar kita. Isi Qur'ani harus kita bongkar. Banyak jebakan-jebakan setan. Dengan meniti ayat-ayat itu, kita akan meniti hidup ini dengan Al-Quran, ya, hidup bersama Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu ngira bahwa kalian akan masuk surga? Jadi di hati kita itu ngenes rasanya, perasaan kita tuh sudah banyak sekali yang kita lakukan, mungkin kita masih ragu, ya. Teruskan pengetahuan ilmu kita, terus belajar. Ada target semua. Orang sholat berpuluh-puluh tahun, targetnya mencapai sholat Rasul. Orang baca Quran berpuluh-puluh tahun membaca Quran, memahami Al-Quran, bertarget insya Allah diwariskan Al-Quran pada kita. Berpuluh-puluh tahun kita berinfak, mudah-mudahan infak kita dinilai sebagai fisabilillah. Terus saja. Ingat, berinfak itu banyak hal, ya. 3 pihak: pemberi infak, pengelola infak, dan penganjur infak. Dan infak itu sejalan dengan kehidupan kita. Pada waktu senang, pada waktu susah, pada waktu kita menderita, terus berinfak itu terus. Ya. Itu ya ibadah yang terus menerus. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
Padahal belum Allah membuktikan orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan orang yang mengetahui yang sabar. Sabar ada 3. Sabar terhadap beribadah, sabar terhadap menghindari hal-hal yang dilarang, sabar dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum